Cek, cek. Iya, bisa di sini. Iyo, karena saya dita. Ayo, ini ada lihat kita sering taman lagi sih. Dia ada di dalam. Marwah ini. Yang masih belum stabil. Oh iya. Masih belum stabil. Masih. Iya. Masih ada perjalanan lumayan. Perjalanan lumayan. Langsung Makassar ya? Enggak, kalau pagi dulu ya. Dari Jakarta. Jakarta tadi. Jakarta. Makassar. Tadi macam kemarin pindah. Oh pindah. Acara pulang jam 12 langsung siap-siap ke bandara. Dari bandara kalau sudah di pesawat. Jadi kalau dari pokoknya mulai terbang langsung bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan biqudumikum. Nurahhib bikum tarhiban harran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita kedatangan tamu mulia Habib Salim bin Abdul Rahman Al-Jufri dari Ketua Bidang Tarbiyah wa Dakwah. Wakil ketua wakil. Insyaallah. Wakil Ketua Rabit Alawiyah DPC Gorontalo. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan anggota DPC dan beberapa syarifah yang ada di Kabupaten Purbalingga. Ini sebuah karunia luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita bisa bersilaturahim, saling bertatap muka, saling memberikan kita harapan kita ya kedatangan beliau di tempat kita memberikan keberkahan untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan kedatangan beliau ya, bukan ini kedatangan yang kedua kalinya, mudah-mudahan menjadi kedatangan yang berkelanjutan insyaallah. Dan harapan kami mudah-mudahan dari beliau bisa memberikan sedikit irsyadat, sedikit nasihat kepada kita semua bagaimana kita menghadapi kedepannya ini ya, yang mana fitnah tentang medsos dan fitnah berbagai macam fitnah yang akan kita hadapi kedepannya ini yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ada sambungan dakwah dari Habib Umar bin Hafid sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan insyaallah. Kemudian terakhir saya mewakili keluarga besar DPC Rabit Alawiyah DPC Kulman Hizbul Mandar mengucapkan syukur kehadiran ala ziaratikum dan matur maaf minkum ya kalau misalnya di dalam sambutan ini ada kekurangan begitu pula di dalam hidangan misalnya ada kekurangan matur maaf minkum. Mungkin selanjutnya kita akan sama-sama mendengar sambutan dan nasihat dari Habib Salim bin Abdul Rahman Al-Jufri. Ayyuhal Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdid qalbi wa saddid bihi lisani bihaqqi sayyidi
وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Hadratul Muhtaramin, sama-sama kami hari ini para orang tua kami, para sepuh, para sahabat Alawiyin yang hadir di kantor BPC pada sore hari ini. Kami hormati Ketua Komite Alawiyah BPC Polman, Akhina Billah, Habib Hasan, Iksahal, semua yang hadir, para pengurus, para pembina semuanya yang insya Allah yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mengunjungi karena Allah Ta'ala, saling bersilaturahim karena Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya berpikir tadi hanya silaturahim biasa. Jadi mungkin tidak ada lagi cuma ngobrol aja, ternyata disuruh isi sedikit. Sudah oke, sesuai dengan permintaan. Ya, imtisalul amr khairu min sulufil adab. Ya, patuh kepada perintah itu lebih baik daripada kita beradab. Jadi saya patuh perintahnya Ibn Hasan. Di perintah beliau ini saya harus patuhi, kalau tidak ya bahaya nanti, sulit pulang dari korban. Baik, alhamdulillah para habaib, para sahabat yang hadir yang kami muliakan. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat afiat, tidak berkurang sedikit apapun dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun memang kadang-kadang kita ini yang motif ke diri kita ini hanya musibah, hanya ujian, itu yang motif. Padahal ujian ini yang Allah kasih sedikit, malah yang paling banyak itu nikmat yang Allah berikan. Ya memang kadang-kadang nikmat ini bisa dilupakan dengan satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebenarnya tadi karena arahan dari beliau tentang medsos dan lain-lain, media sosial, kami punya prinsip dalam hal ini ya. Prinsip kami sebenarnya adalah tidak membalas cacian dengan cacian, tidak membalas komentar buruk dengan komentar buruk. Malah kalau ada komentar buruk, kalau bisa kita jawab dengan kebaikan. Dan ini kami kemarin alhamdulillah jumpa dengan Habib Taufik, jumpa dengan para guru-guru kami ketika di Polgresik kemarin. Alhamdulillah banyak memberikan nasihat-nasihat kepada kami tentang perihal masalah apa yang terjadi, ya dari kasus-kasus kemarin di akhir-akhir inilah, insya Allah ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa mungkin kita sudah semakin jauh dengan salaf-salaf kita, semakin jauh dari orang-orang tua kita yang mendidik kita dari ajaran-ajaran salafun soleh, tapi kita sudah tinggalkan. Itu yang disebut dengan asas. Asas itu adalah fondasi dari Thariqah Sadah Alawiyin. Fondasinya itu kan 5, dan ini memang kita sudah lalaikan. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah khauf, yang keempat adalah wara', dan yang kelima adalah ikhlas. Jadi 5 ini disebut dengan fondasi asas Thariqah Sadah Alawiyin. Itu kata Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Kemudian dikuatkan juga oleh tokoh-tokoh sebelumnya, yaitu Al-Imam Muhammad bin Ali Faqihul Muqaddam. Kemudian dikuatkan oleh Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, penulis kitab Risalatul Jami'ah, itu murid daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua yang hadir di tempat ini berharap dari Thariqah yang 5 tadi, coba kita evaluasi diri kita. Kira-kira kita sudah mengamalkan apa yang menjadi asas Thariqah Sadah Alawiyah atau belum? Gak usah kita bicara itu si fulan, itu si Ustadz fulan, itu si Habib fulan. Gak usah komentari mereka, komentari diri kita dulu. Kira-kira diri kita, rumah kita sudah menjalankan tidak daripada 5 asas ini. Yang pertama yang disebut dengan ilmu. Perhatikan rumah kita, bagaimana anak-anak kita tentang perihal masalah ilmu itu. Nabi kan suruh kita ada 3 hal yang perlu ditanamkan dari kecil, dan ini dari orang-orang tua kita sudah ajarkan. Alimu auladakum bi thalathi khisal. Ajarkan anak-anakmu itu dengan 3 perkara. Yang pertama bihubbi nabiyikum, untuk cinta kepada nabi kalian. Jadi coba kita lihat rumah kita sekarang, bagaimana anak-anak kita ini
cinta mereka kepada kanjeng Nabi Muhammad. Semakin jauh. Malah kalau mau ditanya siapa nama Nabi Muhammad, lengkapnya mereka nggak tahu. Bagaimana kisahnya Nabi, ayahnya Nabi, ibundanya Nabi, mereka nggak tahu. Karena emang kita nggak kenali untuk mereka siapa itu Nabi Muhammad SAW. Untuk mendapatkan cinta itu harus dengan pengenalan. Kalau nggak kenal, nggak mungkin cinta, kan gitu konsepnya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Sehingga memang perlu bin Nabi itu untuk cinta kepada anak-anak kalian dan kepada Nabi kalian itu penting sekali. Kemudian lebih ahli baiti dan cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kenalkan anak-anak kita itu salafnya kita. Cuman jangan sampai gara-gara bicara tentang keramat itu sudah akhirnya sebagian orang juga melarang jangan cerita keramat. Enggak, keramat ceritakan sama salaf-salaf kita. Ceritakan kepada anak-anak kita, ceritakan kepada mereka bagaimana salaf-salafnya kita. Tapi bukan hanya cukup sampai di situ. Misalnya, oh ini fulan bin fulan, abi fulan bin fulan begini yang dia dapatkan keramat. Bukan seperti itu.